Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman Sulaiman SPD sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Miftahut Thalibin Timbang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai mahasiswa IAIN Loksmawe akan menjalankan tugas sebagai guru membuat tayangan video pembelajaran, di mana tayangan ini yaitu dengan judul Akhlak Pergaulan Remaja. Pada hari ini, tanggal 28 April 2025. Selamat menyaksikan video tayangan pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak itu akan mengadakan pembelajaran sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti UKIN. Ya. Alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita diawali dengan membaca doa. Untuk Ananda Padri, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan dilanjut dengan baca Asmaul Husna. Dimulai. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudhirus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul mu'minul hasimul jamilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musir
المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القاهر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما تفرق ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama yaitu membaca salah satunya doa dan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kemudahan dalam belajar. Amin ya robbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin di antara kalian ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Semuanya pada sehat. Kita tetap semangat ya. Sebelum kepada pembelajaran, coba kalian deteksi di sekeliling kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada? Tidak ada ya, alhamdulillah. Kita berada di lingkungan kelas yang sehat, yang bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada Iman. Maka kita sebagai orang yang beriman tetap menjaga kebersihan. Baiklah, sebelum kita dilanjut belajar, di sini Bapak akan mengabsen dulu. Ananda Ajwa hadir. Ananda Naila Nur Faujiah hadir. Winnie Ayu Lestari, semuanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini hadir semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran ya yang wajib Ananda ketahui. Salah satunya di sini yaitu tujuan pembelajaran ini yaitu kita wajib untuk mengamati ya, bertanya, mengeksplorasi, asosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik. Yang pertama yaitu mampu memahami materi pengertian remaja dengan baik. Terus yang kedua yaitu menyimpulkan materi pengertian remaja dengan baik.
Ketiga, menilai pengertian remaja dengan baik. Keempat, mengkomunikasikan materi pengertian remaja dengan baik. Nah, ini salah satu tujuan pembelajaran. Baiklah, anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, sebelum kepada materi tentang akhlak pergaulan remaja, Bapak di sini akan memberikan salah satunya pertanyaan, yaitu apa yang dinamakan dengan remaja? Remaja adalah masa peralihan anak-anak kepada dewasa. Ya, jadi remaja itu adalah masa peralihan anak-anak kepada remaja. Ya. Jadi tadinya ada tingkat anak-anak, ada tingkat remaja. Manusia itu tidak langsung menjadi orang tua. Yang ada masa prosesnya, ada masa balita, terus ada masa anak-anak, ada masa remaja, ada masa dewasa. Nah, terus ada lagi apa yang dinamakan dengan akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah suatu perangai yang perilaku seseorang sesuai dengan aturan atau norma. Nah, jadi akhlak terpuji itu adalah suatu perbuatan atau perangai yang sesuai dengan aturan atau norma agama. Kita sebagai orang Islam ada aturannya, ya. Hanya dalam Islam itu kita diperintahkan selalu menjalankan salah satunya akhlak yang baik, akhlakul karimah, bukan akhlakul majmumah. Ya, jadi akhlak yang baik yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Nah, di sini salah satunya mungkin kita akan mempelajari tentang akhlak pergaulan remaja. Sebelum beranjak, marilah kita sama-sama menyimak tentang video yaitu akhlak pergaulan remaja di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sulaiman. Dalam pertemuan kali ini pada mata pelajaran akidah, saya akan menjelaskan materi tentang akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian apa itu sebenarnya usia remaja? Dapatkah kalian menyebutkan bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Dan bagaimana cara kalian membiasakan perilaku terpuji tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Apa itu usia remaja? Ya, remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, setelahnya tadi kamu sudah sama-sama menyimak video yaitu tentang akhlak pergaulan remaja. Mungkin di sini kalian ada beberapa perwakilan dari kelompok ya yang akan memberikan pertanyaan. Coba siapa? Acung. Ya, dipersilakan. Kenapa di usia remaja masih banyak sekali yang tawuran? Nah, itu pertanyaannya tadi, kenapa di usia remaja masih banyak sekali tawuran? Nah, ini ketika kalian tadi mengetahui dalam tayangan video bahwa yang dinamakan usia remaja ini usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ini masa-masa ini adalah masa-masa kritis, di mana masa-masa ini masa ingin tahu, ya segalanya ingin tahu, tidak ada keterbukaan terhadap orang tua, terhadap keluarga, bahkan dia itu lebih terbuka terhadap temannya sendiri, temannya sejawat. Maka di sini sangat penting ya penanaman akhlak yang baik. Salah satunya itu kenapa ini yang mengakibatkan terjadi di kalangan remaja ini banyak sekali tawuran? Yaitu tadi salah satunya lemahnya
tingkat keimanan, tingkat akhlakul karimahnya yang masih rendah, ya, karena di situ posisinya masih labil. Ketika dia bergaul dengan istilahnya teman yang tidak baik, maka akan cepat terprovokasi, maka dia akan ikut, ya, terjerumus. Nah, jadi salah satu upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi tawuran, terjadi istilahnya kriminal, terjadi apalagi Prisek. Nah, ini harus diadakan salah satunya bentuk penanaman akhlak atau penanaman moral. Makanya di sini gubernur kita Pak Dedi, ya, sekarang itu ada anak yang tidak masuk sekolah, sering bolos, sering tawuran, maka diadakan salah satunya sekolah para militer, ya, itu dibentuk supaya dia menjadi manusia yang baik, remaja generasi yang baik, ya, yang handal, agar dia itu tidak terkontaminasi dengan salah satunya faktor yang bisa berperilaku buruk, ya, terutama ini lingkungan yang sangat mempengaruhi, ya. Jadi terutama itu cara penanggulangannya yaitu dari kalangan pihak keluarga, ya. Sebagai orang tua harus memperhatikan salah satunya anak, yaitu menjadi tanggung jawab orang tua supaya diarahkan bisa masuk kepada salah satunya pondok pesantren, sekolah yang berbasis agama, ya, karena dengan adanya bimbingan agama, insya Allah anak tersebut bisa mengendalikan hawa nafsunya dan menjadi yaitu salah satunya anak yang soleh dan soleha. Terus pertanyaan yang kedua, coba ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apa itu ta'awun, Pak? Ta'awun, ya. Jadi di sini kita dalam Islam diajarkan untuk saling tolong menolong, ya. Ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal. Jadi tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Jadi jangan kita dianjurkan tidak istilahnya untuk tolong menolong dalam keburukan. Ya, apalagi kita sesama muslim, hakul muslim, alal muslim itu ada, ya. Hak seorang muslim sesama muslim itu ada. Salah satunya mungkin itu ta'awun, ya, tolong menolong dalam kebaikan. Banyak contohnya tolong menolong dalam kebaikan itu apa? Kita memberikan salah satunya materi, kita memberikan salah satunya pemikiran, kita memberikan salah satunya apa? Tenaga, ya. Itu ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan istilahnya kita yang dilarang itu menolong dalam kejelekan. Nah, coba ada lagi yang kelompok ini, kelompok 3. Apa coba? Apa dampak dari pergaulan bebas? Nah, ini sangat berbahaya, ya, ketika kita bergaul tanpa istilahnya mengenal batas, akhirnya kebablasan, ya. Ini dampak pergaulan bebas ini sangat berbahaya. Contohnya apa? Anak remaja sekarang itu banyak yang terlibat, salah satunya mungkin tawuran, terus geng motor, ya. Ini dampaknya apa? Bukan saja merugikan satu diri pribadinya, tapi yang jelas-jelas itu merusak nama baik keluarganya. Anaknya yang berbuat, terus orang tuanya tercemar nama baiknya. Terus lembaganya ketika kamu menjadi seorang siswa pasti akan tercemar juga. Maka itu kita harus bisa menghindari daripada pergaulan bebas,
ya apalagi sampai terlibat salah satunya mungkin narkoba, sampai terlibat lagi apa? Geng motor, sampai lagi terlibat apa? Ya, free-sex, ya homoseks, lesbi, ya naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi dampaknya itu sangat berbahaya, maka perbuatan ini kita harus bisa menghindarinya, yaitu dengan salah satunya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Takwa itu menjalankan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ya, ada lagi yang bertanya? Apa surat yang berisi tentang pergaulan remaja? Nah, ini kita wajib tahu ya. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman ya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13 menerangkan, yaitu Quran surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, itu adalah salah satu ayat Al-Qur'an di mana kita semua ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menjadikan kalian semua itu min dzakarin, dari laki-laki, wal unsa, dan dari perempuan. Tujuannya apa? Wa ja'alnakum su'uba, yaitu untuk apa? Ila li ta'arafu. Makanya Indonesia itu sungguh negara yang unik ya, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada suku Sunda, ada suku Jawa, terus ada suku Asma, suku Dani ya. Nah, itu tujuannya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan ya. Jadi tujuannya waqoba ila li ta'arafu, satu sama lain saling mengenal dalam kebaikan. Wa ja'alakum su'uba ila li ta'arafu, terus apalagi sananya? Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah inna atqakum, adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Ya. Tadi dalam penayangan video ini, di sini ada bentuk akhlak terpuji. Di antaranya yaitu menjalin, salah satunya adalah ukhuwah atau persaudaraan. Ya. Jadi kita sesama muslim ini semuanya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya adalah ikhwah. Makanya kalau kita orang muslim, kita orang mukmin, yang satu sakit pasti yang satunya akan merasakan sakit, bagaikan anggota tubuh. Ya, coba lihat tangan kita yang sakit, yang bilang sakitnya siapa? Mulut kita. Itulah kehebatan sebagai ukhuwah orang Islam. Harusnya kita mencerminkan seperti tubuh kita. Di mana ada yang merasa sakit, satu sama lain saling merasakan. Ya. Salah satunya kita saling mendoakan. Terus di sini yang kedua yaitu
bentuk daripada akhlak terpuji pergaulan remaja ini adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Ya, jadi kita sebagai remaja muslim jangan pesimis, tapi harus optimis. Itu mengembangkan wawasan keilmuan. Banyak sekarang itu ya, keilmuan itu ada ilmu apa? Sains, ada ilmu apa lagi? IT, ada ilmu biologi, ada ilmu apa lagi? Ada ilmu fikih, banyak ya, ilmu teknologi juga banyak. Maka kita sebagai remaja harus memiliki semangat yang tinggi, yaitu mencari ilmu, mencari wawasan, karena mencari ilmu itu adalah salah satu kewajiban yang dianjurkan oleh Rasulullah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Karena apa? Kuncinya keberhasilan itu adalah dengan ilmu. Ya, ilmu itu sebagai cahaya penerang di mana kita tidak tahu posisi, tidak tahu arah jalan. Dengan ilmu kita bisa terang benar. Terus yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai tasamuh. Ya. Jadi kita sebagai remaja perlu istilahnya bisa menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai. Menghormati kepada yang lebih tua, menghargai kepada yang lebih muda. Jadi tidak merasa diri kita sebagai orang yang hebat. Ya, mentang-mentang kita tua tidak mau menghargai kepada yang muda. Mentang-mentang kita muda tidak mau menghargai yang tua. Nah, itu salah satu bentuk daripada akhlak terpuji dalam pergaulan. Adakah yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Paham? Ya, kalau sudah paham mungkin Bapak di sini akan memberikan salah satunya diskusi ya dengan waktu yang singkat. Tadi kalian sudah dibagi kelompok ya. Ini lembar kerjanya tolong dikerjakan ya, nanti kalian dipresentasikan ke depan satu orang perwakilan ya untuk presentasi kelompok. Ya, silakan tadi yang sudah dikasih ini, yang Bapak kasih, tolong kalian disimpulkan di sini, ya, didiskusikan. Yang ini tadi pertanyaannya apa? Apa pengertian remaja? Terus yang ini, ya, bagaimana? Terus yang kelompok ini? Ya, ini? Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dari presentasi kelompoknya. Ini kerjakan, nanti dipresentasikan nanti ya. Udah, ini udah. Sudah semua? Baiklah, kalau kalian sudah semua, Bapak minta perwakilan dari kelompok, ya, satu kelompok satu orang untuk mempresentasikan
pertanyaan yang tadi sudah dibagi per kelompok. Untuk itu kelompok siapa? Ayo yang mau ke depan. Kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji kepada remaja? Salah satunya dengan cara berpakaian islami, menjaga kehormatan, dan saling menghargai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan. Kelompok 3, ayo. Menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan 3 contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang ke-1 adalah menjalin persaudaraan ukhuwah, yang kedua mengembangkan wawasan keilmuan, dan yang ketiga menghormati dan menghargai tasawuf. Ya, terima kasih. Mungkin cukup untuk sekian. kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah 2 kelompok ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita dilanjut kelompok 1. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Dan di masa ini, para remaja harus digunakan dengan perilaku-perilaku terpuji. Di masa ini pula, penanaman nilai akhlak terpuji sangat penting. Remaja pada hakikatnya adalah pejuang yang masih rapuh. Oleh karena itu, remaja perlu membekali diri dengan sikap dan perilaku positif. Ya. Terima kasih perwakilan kelompok 1. Silakan duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ini untuk kelompok 4. Silakan perwakilannya. Hal-hal yang harus dihindari remaja Islam. 1. Menyia-nyiakan waktu. Sebuah kerugian besar bagi kita jika hidup diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat sekitar. Islam sangat menghargai waktu sampai Allah bersumpah menggunakan bahasa demi waktu. Terdapat dalam surah Al-Ashr ayat 1-3 menerangkan kepada kita bahwa semua manusia itu merugi kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 2. Banyak berhayal dan melamun. Seseorang yang sudah dipenuhi lamunan dan khayalan biasanya berpikiran tidak rasional dan kosong, sehingga mudah dimasuki oleh setan yang justru akan mengsesarakan dan mengajak kepada kejahatan. Ya. 3. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas sama juga dengan zina. Menurut Islam, pergaulan bebas karena di istilahan zina merupakan dosa yang besar dan termasuk perbuatan yang keji. Zina merupakan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tadi 4 kelompok kalian sudah memberikan jawaban ya. Dan masing-masing jawabannya sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Salah satunya tadi kelompok pertama. Kelompok pertama ini kelompok 2 ya, yang ke depan. Bagaimana cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji kepada remaja? Di antaranya yaitu 1. Berpakaian islami. Ya, terus yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga saling menghargai. Terus yang kelompok ketiga tadi pertanyaannya apa? 3 contoh akhlak terpuji. Yang pertama yaitu menjalin persaudaraan adalah ukhuwah. Terus yang kedua mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga menghormati dan menghargai.
yaitu tasawuf. Terus yang kelompok 1 tadi perwakilan, itu pertanyaannya apa yang dinamakan dengan usia remaja? Usia remaja itu adalah masa peralihan usia dari anak-anak usia menuju dewasa ya. Jadi masa ingin istilahnya tak tahu. Terus yang terakhir yaitu kelompok 4. Kelompok 4 itu pertanyaannya hal-hal yang harus dihindari oleh remaja Islam. Yang pertama yaitu menyia-nyiakan waktu. Terus yang kedua banyak berhayal yang tidak bermanfaat. Terus yang keempat pergaulan bebas. Nah itu. Dan untuk selanjutnya kalian sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Di sini Bapak akan mengadakan salah satunya itu lembar evaluasi daripada pokok pembahasan materi tentang akhlak pergaulan remaja. Ya. Jadi di sini silakan kalian kerjakan yang sudah disiapkan di kertas ini. Untuk sebagai lembar evaluasi. Sebagai lembar evaluasi kelompok 1 ya, sebagai lembar evaluasi ini 5 soal ini ya. Kelompok 2 sebagai lembar evaluasinya yang tadi yang 5 soal ya. Kelompok 3 lembar evaluasinya silahkan yang tadi. Kelompok 4 silakan kalian kerjakan sesuai apa yang diinstruksikan di lembar evaluasi. Soalnya ada di situ ya. Silakan dikumpulkan sudah. Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan. Kelompok ini sudah? Belum. Kelompok 3 sudah? Baiklah anak-anak sekalian, kita ambil kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang akhlak pergaulan remaja. Ya, intinya kesimpulannya kita sebagai orang Islam yang pertama apa? Jangan sampai terjerumus kepada hal yang negatif. Ya, tentunya apa? Hal-hal yang negatif. Kita terjerumus kepada tawuran, narkoba, terus apalagi judi, seks bebas. Nah, itu kita harus menghindarinya dengan sebisa mungkin, sekuat mungkin, dan kita membentengi salah satunya dengan akidah kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita menjalankan salah satunya amalan kebaikan untuk bisa menghindari mengurangi daripada hal-hal tersebut. Salah satunya mungkin kalian berpakaian yang islami yang bisa memberikan dampak positif. Ya, karena dengan adanya pakaian islami kita menjadi manusia yang terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, itu salah satu kesimpulan daripada pembahasan tentang akhlak berpuji. Sekian untuk selanjutnya yaitu refleksi itu dimana Bapak di sini mengutarakan bagaimana kalian dengan adanya pembelajaran pada kali ini pembahasan tentang akhlak terpuji, apakah kalian merasa senang atau tidak? Senang. Rasa bahagia? Bahagia. Syukur kalau merasa senang dan bahagia. Mudah-mudahan ini memberikan salah satu apresiasi dampak positif khususnya bagi kalian sebagai remaja atau generasi anak bangsa yang memiliki salah satunya akhlakul karim. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Mungkin tugas pembelajaran kali ini Bapak sebagai guru Madrasah Aliyah Qotolibin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini, dan Bapak juga minta doanya dari kalian karena Bapak menjadi salah satu mahasiswa PPG YAIN Osnawe untuk menjalankan tugas yaitu pembuatan video praktek mengajar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan